Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 557, aku tidak bisa memberitahumu ini. Larut malam itu, kakak ketiga dan Huran pulang ke rumah. Kamu bisa kembali ke kamar dulu. Ada yang ingin kubicarakan dengan kakek. Huran mengangguk dan melepaskan tangan Seng Bowen. Dia tersenyum dan berjalan ke ruang kerja kakek Seng. Dia melihat ruangan itu terang benderang, tetapi kakek Seng tidak menanggapinya. Jadi, Seng Bowen pergi ke kamar tidurnya. Melihat tidak ada seorang pun di kamar tidur, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dengan cepat, dia bergegas ke ruang kerja dan melihat kakek Seng tergeletak di lantai. Dia segera memanggil bantuan. Butler, panggil ambulans. Keluarga Seng kembali waspada dan bergegas ke rumah sakit di tengah malam. Kakak ketiga, kapan kakek pingsan? Tanya kakak keenam. Apakah dia dalam bahaya? Aku tidak tahu. Aku baru saja kembali ke rumah, jawab kakak ketiga sambil menatap Seng Kai dengan tidak setuju. Karena dia mendengar dari kepala pelayan bahwa satu-satunya orang yang dilihat kakek setelah makan malam adalah Seng Kai. Saya harap kakek baik-baik saja. Kakak kedua, apa yang kamu dan kakek bicarakan malam ini? Mengetahui bahwa Seng Bowen sedang menanyainya, Seng Kai menatapnya dengan dingin. Kenapa? Apakah kamu curiga bahwa kakek jatuh sakit lagi karena aku? Dokter sudah bilang kalau kakek sudah tidak kuat menahan tekanan lagi. Sekarang kamu adalah Chiao Huang Yao, jadi kamu pikir kamu bisa bersikap sombong, ya? Seng Kai bertanya balik. Aku memang orang terakhir yang dilihat kakek. Tapi bagaimana aku tahu kapan dan bagaimana dia akan pingsan? Bisakah kalian berdua berhenti mengeluh satu sama lain? Huran tidak tahan lagi. Dialah yang memulainya. Lagi pula, bukankah kamu membenci kakek sebelumnya? Sekarang dialah yang membantumu mendapatkan kekuasaan, apakah kamu mengubah sikapmu terhadapnya? Jika Anda ingin melanjutkan perjuangan, silakan tinggalkan rumah sakit. Pasien sekarang dalam kondisi koma parah. Kami tidak bisa memastikan kapan dia akan bangun. Dokter dari unit gawat darurat memberitahu mereka saat dia keluar. Apa gunanya tahu siapa yang bertanggung jawab atas ini? Dia sudah menjadi seperti ini. Saudara-saudaranya berhenti berbicara dan anggota Seng lainnya menundukkan kepala. Pasien tidak dikirim ke rumah sakit tepat waktu. Jadi, Anda harus bersiap. Kita tidak tahu apakah dia bisa bangun. Terima kasih, dokter. Kami salah. Seng Bowen segera mengoreksi sikapnya. Saya harap Anda dapat membantu kami menyelamatkan kakek kami. Begitulah kira-kira. Dokter itu memutar matanya dan pergi. Kemudian, Seng Bowen mengeluarkan ponselnya. Dia berencana untuk memberitahu Seng Xiao tentang hal ini meskipun dia tidak yakin apakah Seng Xiao dan kakek Seng telah berbaikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Memberitahu kakak keempat dan kakak kedelapan. Begitu mendengarnya, Seng Kai menyambar ponsel Seng Bowen dan membantingnya. Kau tahu kakak kedelapan adalah duri dalam hati kakek. Apakah kau menginginkan kematiannya? Kakek pasti ingin bertemu dengan kakak kedelapan. Sekarang kakak tertua tidak ada di sini, akulah yang tertua di sini. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Begitu saja, mereka kembali berkelahi. Setelah dokter mengusir mereka keluar gedung, mereka malah berkelahi di taman. Kau takut membiarkan kakak kedelapan kembali karena kau akan kehilangan harapan terakhirmu, bukan? Setelah berkata demikian, Seng Bowen berbalik dan berjalan pergi. Namun saat terjadi pertarungan, Huran diam-diam mengirim pesan singkat pada Mukiki. Ketika Mukiki menerima pesan itu, dia tidak ingin menyembunyikannya dari Seng Xiao dan karenanya dia menunjukkan pesan itu kepadanya. Kakek pingsan lagi. Dan kali ini, dia mungkin tidak akan bangun lagi. Maukah kamu pergi menemuinya? Seng Xiao mengambil ponselnya dan meletakkan dokumennya. Meskipun dia tidak membalasnya, dia menghubungi Suce untuk mendapatkan spesialis terbaik dalam waktu semalam. Jika sesuatu terjadi pada kakek, keluarga Seng mungkin benar-benar hancur. Seng Xiao tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menepuk bahu Mukiki. Tidur saja. Malam harinya, di kantor polisi, polisi sedang menginterogasi paparazi itu. Apakah kamu masih menolak untuk mengakui bahwa kamu telah membunuh Sen King? Tidak, Tuan. Sudah kukatakan berkali-kali. Aku benar-benar tidak membunuh Sen King. Aku hanya ingin memerasnya dan mendapatkan sejumlah uang. Dia tidak setuju, jadi aku tidak memaksanya dan langsung meninggalkan villa itu. Jadi, kamu sama sekali tidak menyentuh Sen King. Mereka melanjutkan. Tidak, aku bilang tidak. Lalu mengapa ada sidik jarimu di tubuh Sen King? Polisi menunjukkan bukti kepada paparazi itu. Apakah kamu tahu bahwa semua bukti mengarah padamu? Tuan Cui, jangan buang-buang waktumu di sini lagi. Jujur saja, semakin lama kamu melakukan itu, semakin buruk situasimu. Pikirkan sendiri. Ketika paparazi melihatnya, dia tercengang. Emosi di matanya berubah drastis. Akan tetapi, itu tidak cukup untuk membuatnya hancur total. Jadi polisi terus menangkapnya. Kami mengetahui banyak perbuatan kotor yang telah kau lakukan di masa lalu.
Kau boleh menolak mengakui bahwa kau telah membunuh seseorang. Tapi ceritakan padaku tentang kecelakaan mobil keluarga Hu 2 tahun lalu. Sahabatmu, Nyonya Hu, datang ke kantor polisi hari ini. Kami curiga jadi kami melakukan penyelidikan kecil untuk mengetahui alasannya. Rupanya, dia takut kau akan membocorkan rahasianya. Kasus itu tidak ada hubungannya denganku. Paparazzo itu segera melambaikan tangannya. Karena polisi sudah menemukan petunjuk, kasus ini akan terpecahkan cepat atau lambat. Jika Anda bersedia bekerja sama, ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi Anda untuk menebus kesalahan dan memberikan kontribusi yang baik. Jika aku memberitahumu, apakah hukumanku bisa dikurangi? Bagaimana menurutmu? Tanya polisi. Saya hanya seorang pengamat dalam kasus itu. Teman saya itu tidak bisa mendapatkan anak laki-laki setelah menikah dengan keluarga Hu karena anak tirinya sangat menentangnya. Jadi, dia menyewa seseorang di industri itu untuk melakukan pekerjaan itu untuknya. Sayangnya, anak tirinya sangat beruntung dan selamat. Siapa yang melakukan pekerjaan itu? Saya tidak bisa mengatakan ini. Saya takut mati. Yang bisa saya katakan adalah dia sangat terkenal. Baiklah. Sekarang mari kita jelaskan bagaimana sidik jarimu bisa ada di tubuh Sen King. Polisi membawa paparazzi itu ke tempat kejadian perkara dan kembali ke titik awal. Paparazzi mengira ia dapat mengalihkan perhatian mereka dari hal itu setelah ia mengubah topik pembicaraan. Namun, polisi terlalu akrab dengan trik kecil itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengaku. Ya, saya mendorongnya. Tapi saya tidak membunuhnya, Tuan. Lagi pula, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Sen King masih bergerak saat itu, jadi saya pikir itu hanya terjatuh dan tidak menelepon polisi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak pernah menyentuh Sen King? Mengapa kamu mengatakan bahwa kamu mendorongnya sekarang? Mana yang benar dan mana yang salah? Selain itu, bahkan jika dia masih bisa bergerak dan hanya terluka, kamu seharusnya memanggil ambulans. Dia mungkin masih hidup sekarang. Apakah kamu tidak pernah memikirkan ini sebelumnya? Apa yang kamu lakukan adalah pembunuhan.